Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26. Tentunya masih di bulan Januari ini ya, 2025 saat ini. Untuk temanya saya akan mengambil sebuah tema yang akan kamu rasakan ya memasuki minggu keempat ataupun minggu keempat yang akan kamu rasakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nanti ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa resonate ya. Oke, kita lihat dulu untuk zodiaknya. Sini ada Virgo, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke sobat ya, kita lihat dulu untuk asmara Virgo ya, memasuki minggu keempat ya. Asmaranya dulu. Virgo asmara, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 9 koin ya. Ini ada wanita dikelilingi 9 koin ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World, ada wanita juga ini, tapi ini memegang tongkat, sama pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, mengenai tentang asmara kalian ya di sini. Memasuki minggu keempat. Ini kalau saya rasakan sih mungkin banyak dari sahabat Virgo ya.
ini kelihatannya adanya sebuah harapan gitu loh, adanya sebuah keinginan di mana agar bisa terjadi suatu hal-hal asmara itu yang lebih positif. Dalam arti ya mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian, saling harmonis itu yang sedang kalian inginkan atau yang sedang kalian harapkan ya, selama ini gitu loh. Baik untuk yang single ya, itu berharap akan adanya sebuah orang baru mungkin untuk mengisi hati kalian. Kalau yang pacaran ya mungkin biar hubungannya itu bertambah erat ya, bertambah saling adanya sebuah kedekatan. Sama yang menikah juga pun demikian ya, berharap tentang adanya sebuah kebahagiaan, harmonis dan lain-lain. Mungkin ya yang selama ini kalian sudah memperjuangkannya, entah mungkin dulu ataupun kemarin yang selama ini kalian perjuangkan dan belum menemukan sebuah hasil ya, karena memang mungkin masih adanya beberapa hambatan, beberapa halangan yang mungkin masih menghalangi kalian. Ketika kalian tetap serius ya, ingin mencapai apa yang kalian inginkan, seperti yang saya katakan barusan, ini insya Allah ya akan ada kabar baik lah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalian sudah waktunya untuk memanen. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saja kalian memang harus disuruh lebih bersabar lagi. Insya Allah di sini tidak lama kok. Kalian akan memanen apa yang sedang kalian harapkan itu akan bisa kalian rasakan. Ya, tentang seputar kepositifan di seputar asmara seperti yang saya jelaskan. Jadi insya Allah akan sesuai ekspektasi kalian dan kalian akan bisa merasakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu confirm kalian muncul dua. Makanya saya tadi bilang ya, ini kelihatannya ketika kalian ingin menuju asmara yang stabil ya, meskipun masih ada beberapa hambatan, halangan, ketika kalian ingin serius ya, ini insya Allah ini kalian akan bisa merasakan karena dua sekali lagi ini pertanda bagus karena kedua kartu ini positif. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ataupun bisa jadi kalian akan terbantukan oleh semesta. Seperti itu. Yang saya rasakan di kartu debut ini apa? Yang saya rasakan sih untuk energi kalian ya di kartu confirm ini, yang saya rasakan sekali lagi bahwa kalian ingin segera menyelesaikan gitu loh, ataupun ingin merampungkan sebuah masalah-masalah yang terjadi agar apa? Agar lekas menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya agar lepas dari suatu masalah ya, agar lepas dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Itu yang sedang kalian yang sedang kalian kejar di sini. Jadi sekali lagi ya, kalian ini sebetulnya ya masih ada beberapa masalah ketika ingin stabil, tapi ya itu tadi loh. Ini melambangkan energi kalian tuh banyak yang ketarik di sini. Makanya saya merasakan di sini kalian pun juga ingin lekas menyelesaikan, ingin merampungkan. Nah gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Tapi insya Allah ya, dari segi energi kartu sih ya fine-fine saja. Nah, gitu loh. Tapi nanti kita deteksikan ya. Terus masalah pekerjaan ataupun karir, Virgo. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk desain. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk, wow ini kenapa ini? Five of Cup, ada 5 cup. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama perempuan yang sedang menangis ini kayaknya ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, tentang masalah pekerjaan ataupun karir. Di sini sih gini ya, ini kelihatannya banyak dari kalian ya yang mungkin berkeinginan ya adanya sebuah peningkatan ataupun adanya sebuah perkembangan ataupun pertumbuhan. Itu yang sedang kalian harapkan di masalah apa? Ya di masalah pekerjaan ataupun karir yang selama ini kalian jalani. Nah gitu loh. Ada juga ini yang maksud saya begini, ada yang ini masih sebatas harapan, sebatas keinginan agar bisa berkembang, agar bisa ada peningkatan seperti yang saya katakan barusan. Nah, ini ada juga yang mungkin sudah tercapai ataupun sudah terlaksana ataupun sudah pernah kalian rasakan gitu loh, tentang masalah kestabilan, entah itu secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Saya merasakannya seperti itu. Gitu loh. Jadi sekali lagi ya saya ulangi biar lebih jelas sobat gitu loh ya.
petunjuk besarnya di kartu utama kalian ini kelihatannya ada yang masih sebatas harapan, impian, ya, agar ada peningkatan, pencapaian target dan lain-lain. Nah, bisa saja di sini saya juga menangkap bahwa kalian itu sudah pernah merasakan entah kemarin atau dulu, entah sampai saat ini pun kalian sudah merasakan bahwa apa yang kalian inginkan itu sudah kalian kendalikan dan akhirnya kalian bisa mencapai suatu ekspektasi, suatu keinginan yang terwujud, pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan yang seperti barusan saya informasikan. Cuman ya entah kenapa di sini kok tiba-tiba kartu confirm ya secara tarikan energi. Di sini kok muncul petunjuk 5 cup. 3 terguling, 2 cup masih berdiri kan sama wanita yang sedang menangis di sini. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal ya. Jadi kelihatannya keinginan kalian seperti yang sudah saya jelaskan ya di kartu yang utama, entah yang masih mempunyai sebuah cita-cita ataupun angan-angan, entah yang mungkin sudah pernah kalian rasakan ya. Nah ini kok serasa nantinya ini harap waspada ya, kelihatannya apa yang menjadi tujuan kalian ataupun apa yang sudah kalian rasakan di sini akan ada perubahan loh sobat. Gitu loh. Ya mungkin akan ada beberapa problem ataupun beberapa konflik yang kelihatannya akan menghantam di seputar pekerjaan ataupun karir kalian. Bisa saja ini sudah terjadi ya, ataupun ketika mungkin belum terjadi ya waspada. Bisa saja nanti di 3 hari ke depan ini akan ada konflik kalian, akan ada beberapa masalah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga mungkin membuat kalian resah ya, membuat kalian itu kepikiran, ada kekecewaan di situ, ada kesedihan di situ. Kenapa apa ya? Karir ataupun pekerjaan yang selama ini saya rasakan sudah stabil, ataupun kenapa ya, cita-cita saya ataupun angan-angan saya yang sudah saya pikirkan selama ini kok tiba-tiba ada sebuah problem, sehingga apa? Sehingga tidak lagi sesuai ekspektasi kalian. Nah gitu. Akhirnya kalian berpikirnya seperti itu. Ada kekecewaan, kesedihan seperti yang saya bicarakan barusan. Entah ini apa ya, secara kalian sadar atau tidak, yang jelas di sini katanya akan ada beberapa konflik sobat yang akan kalian hadapi di sini. Nah, gitu loh, ada kekecewaan. Cuman disarankan di kartu Five of Cup ini kan masih ada 2 kartu yang maaf, ini kan masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya apa? Artinya ya kalau dikatakan nasi sudah menjadi bubur ya tidak masalah. Tetapi di sini dipesankan apapun yang terjadi ya jangan terlalu sedih berlarut-larut ataupun kecewa ya. Terlalu berlarut-larut, segera bangkit. Karena kalian masih diberi beberapa kesempatan di sini. Meskipun di sini ada 2 cup bukan berarti kalian diberi 2 kesempatan, tidak. Jadi masih diberi beberapa kesempatan lah ketika kalian ingin memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya, ketika kalian ingin memperbarui apa yang selama ini kurang bisa ya, kurang bisa mendapatkan sebuah ekspektasi. Nah itu insya Allah ini akan cepat ya, dalam arti akan cepat adanya sebuah perubahan lagi. Jadi bisa dikatakan cepat ataupun lambat ya, sekali lagi ini akan bisa merubah gitu loh di pekerjaan kalian ataupun di karir kalian yang awalnya merasakan sudah pernah merasakan ekspektasi, terus akhirnya kalian ada problem, terus kalian adanya sebuah semangat. Nah ini akan bisa bangkit lagi. Sama yang mungkin awalnya hanya sekedar angan-angan ataupun cita-cita, akhirnya kalian terhantam problem, mungkin ada kegagalan di situ ketika kalian ingin mencapai sesuatu. Nah ketika kalian ada sebuah rasa semangat, ya insya Allah cita-cita itu tidak menutup kemungkinan ataupun angan-angan itu tidak menutup kemungkinan akan bisa kalian capai. Nah kira-kira seperti itu ya. Cuman yang jadi masalah ini dalam 3 hari ya, 3 hari ke depan ini kelihatannya kalian masih diuji gitu loh. Ada beberapa konflik ataupun problem yang kemungkinan besar akan membuat kalian kecewa di sini, ataupun mikir ataupun kepikiran lah, apapun itu ya. Yang jelas di sini ada sebuah perubahan. Jadi perubahan yang baik ataupun perubahan yang semula mendatar ya. Ini tiba-tiba kok sepertinya
ada penurunan gitu loh. Ada beberapa konflik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Kita lihat dulu untuk keuangan atau rezeki. Virgo, kartu utama kalian muncul petunjuk 10 cup. Ini bagus ya. Terus di kartu konflik muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya tentang keuangan ataupun tentang kerezekiannya. Di sini sih apa ya, hampir sama ya di sini ya, seperti pekerjaan ataupun karir. Kalau di pekerjaan ada sebuah kepositifan lah, katakanlah seperti itu. Nah sama di keuangan ini kelihatannya awalnya bagus, artinya kan ada kepositifan di situ. Mungkin yang selama ini ataupun yang dulu ya, ataupun yang kemarin sulit ya, mungkin secara kerezekian banyak hambatan, banyak sendatan ya, ataupun yang sedang dijanjikan keuangan banyak sendatan, banyak hambatan juga. Ini kelihatannya apa ya? Ada pencapaian di situ akhirnya ada pencapaian. Tapi ingat ya, yang saya katakan ini mungkin dulu ataupun kemarin. Akhirnya apa? Akhirnya ada pencapaian, ada kegembiraan. Artinya ya ada mungkin kerezekian yang lancar yang pernah kalian rasakan. Mungkin adanya pemasukan keuangan yang selama ini kalian harapkan itu tiba-tiba terjadi sungguhan. Entah faktornya apa, datangnya dari mana. Yang jelas ini kalian apa ya, pernah merasakan lah gitu loh. Tentang adanya kestabilan, tentang adanya pemasukan-pemasukan. Mungkin entah kalian secara kalian sangka ataupun tidak sangka. Awalnya seperti itu, sama seperti pekerjaan. Awalnya bagus, fine-fine saja di sini. Nah, gitu loh ya. Cuman seiring berjalannya waktu ya, ini hampir sama ya, sama pekerjaan. Ini kok kartu konfirm kalian muncul petunjuk The Hermit. Ini untuk sahabat Virgo. Artinya apa? Artinya kesenangan, kebahagiaan, ataupun mungkin kelancaran, ataupun kestabilan tentang keuangan ini akhirnya seperti ada sebuah gangguan gitu loh. Seperti ada sebuah gangguan, sepertinya ada beberapa konflik ataupun masalah sehingga apa? Sehingga membuat kalian kesulitan lagi. Gitu loh. Membuat kalian kesulitan lagi di sini. Banyak hambatan lagi ya. Gitu loh. Banyak sendatan lagi, banyak halangan lagi. Tidak seperti yang kemarin ataupun dulu kalian rasakan. Gitu loh. Cuman di kartu The Hermit di sini memberikan sebuah pesan ya, apapun yang terjadi sama kalian, entah kalian nantinya di 3 hari ke depan masih stabil keuangan, entah kalian nantinya ada penurunan ya, ataupun ada kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba menghantam kalian, sekali lagi dipesankan di kartu Hermit bahwa apapun yang terjadi kalian harus tetap satu bersabar ya. Sembari apa, tetap berdoa sama Sang Maha Kuasa dan juga sembari ikhtiarkan. Jangan pernah menyerah di situ. Cari solusi. Ini insya Allah akan menjadi titik awal ataupun titik balik yang bagus. Kalian akan ada sebuah pencapaian lagi. Akan ada sebuah kelancaran lagi. Akan ada sebuah kestabilan lagi. Seperti itu. Asalkan satu ya, tetap bersabar dan tetap terus berdoa sama pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga diikhtiarkan. Jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan, di sini kalian akan semakin kesulitan. Semakin ada penurunan. Karena awalnya bagus. Karena awalnya kalian pernah merasakan hal-hal yang mengejutkan tentang seputar keuangan. Entah kelancaran lah, entah mendapatkan uang dari mana datangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap semangat di sini. Gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Alhamdulillah sobat ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat ya, yang kamu rasakan ya, nantinya untuk hal asmara di sini, ini kelihatannya akan ada sebuah perubahan yang cukup signifikan ya, ataupun bisa dikatakan ya insya Allah lah
komunitas terbesar akan ada keberhasilan, di mana asmara kalian yang mungkin bermasalah ini akan fine saja, akan baik-baik saja, akan mencapai sebuah ekspektasi yang selama ini kalian harapkan. Entah kalian yang lajang ataupun single, entah yang berpacaran, entah yang sudah menikah, seperti yang saya bahas di awal-awal tadi. Kalau kalian menyimak, insya Allah kalian akan bisa memahami. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan yang kamu rasakan ataupun yang akan kamu rasakan ya, sekali lagi memasuki minggu keempat bulan Januari di sini 3 hari ke depan, insya Allah tidak ada sebuah masalah yang mungkin mengkhawatirkan. Tidak ada yang seperti itu. Yang jelas yang ada apa? Ada kebahagiaan, ada pencapaian. Karena apa? Karena sudah waktunya kalian menuai. Gitu loh. Meskipun kalau saya merasakan di sini ada hubungannya dengan materi juga di sini ya. Ya semoga saja tidak ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya semoga saja tidak seperti itu ya, karena di sini jelas ya. Ini kelihatannya kan ada sebuah hubungannya sama materi. Nah gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi akan ada perubahan yang bagus ya, yang akan kamu rasakan. Oke. Kalau unsur pekerjaan, faktor pekerjaan sama ataupun karir ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan tadi ya. Ini kok saya mendapatkan petunjuk, bisa dikatakan yang akan kamu rasakan ya di sini. Kelihatannya waspada ya di sini untuk komunitas terbesar Virgo. Mungkin akan ada hal-hal yang mungkin mengejutkan, tetapi itu mungkin kabar yang mungkin kurang mengenakkan buat kalian. Entah nanti membuat kalian kepikiran, entah nanti membuat sakit hati kalian. Karena memang ada sebuah problem, ada sebuah konflik yang nantinya akan kalian rasakan. Jadi secara suasana pemikiran ataupun secara suasana kebatinan ini kelihatannya kurang bisa ada ketenangan. Ya karena apa? Karena mungkin ada beberapa masalah yang mungkin menghantam kalian yang harus kalian hadapi. Itulah yang kalian rasakan. Seperti itu ya. Ini waspada untuk komunitas terbesar. Kebalikannya sama asmara. Kalau asmara komunitas terbesar akan diuntungkan. Kalau pekerjaan ataupun karir komunitas terbesar akan dirugikan. Karena apa? Karena akan ada beberapa kerugian. Ya. Kira-kira seperti itu. Yang mungkin membuat secara pemikiran maupun secara suasana batin ataupun hati ini mungkin kalian tersakiti gitu loh. Ya. Ya, anggap saja gini ibaratnya. Kalian tidak salah, tetapi kalian dituduh salah. Ya kira-kira seperti itulah. Itulah yang membuat hati kalian kan jelas tidak tenang. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, ketika apakah semua tidak? Ini sekali lagi komunitas terbesar. Nah, ketika kalian mungkin dihadapkan justru nanti memasuki minggu keempat, ya, di 3 hari ke depan, ketika kalian dihadapkan mungkin masih aman-aman saja ataupun bahkan ada perubahan, ya kalian sangat diuntungkan. Berarti kalian masuk komunitas terkecil. Nah, jadi hanya beberapa sahabat Virgo mungkin sedikit lah yang akan mencapai kestabilan ataupun mungkin beberapa kejutan yang membuat kalian bahagia. Tetapi ketika saya mengatakan komunitas terbesar ini harap waspada. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian ya. Ini setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu keempat bulan Januari, yang kamu rasakan di sini. Ini kelihatannya 50-50 ya. Mungkin ada beberapa dari sahabat Virgo yang 50% ini kelihatannya mungkin masih bertahan ya, dalam arti ya mungkin kalian masih mempunyai beberapa simpanan-simpanan keuangan meskipun tidak terlalu banyak ya. Jadi kalian mungkin masih tidak dipusingkan, ketika kalian ada kebutuhan masih bisa menutupi. Gitu loh. Nah, atau bisa saja kalian akan dihantam ataupun didatangi sebuah kerezekian sahabat. Sering saya mengatakan ya rezeki kecil, rezeki besar syukuri, nggak tahu dari mana datangnya. Itu. Nah, untuk yang 50% satunya lagi ini waspada ya, kelihatannya ada penurunan yang luar biasa. Bahkan ada kesulitan-kesulitan, bahkan ada hambatan ataupun sendatan yang akan kalian rasakan di sini. Nah, gitu loh. Kenapa seperti itu? Jelas. Kali ini sahabat Virgo banyak yang tertembak ataupun banyak yang terkirim black magic, energi black magic dari orang toksik, orang iri, orang jahat sama kalian. Jadi mereka tidak mau melihat ketika kalian adanya sebuah kelancaran di faktor keuangan khususnya. Nah, seperti itu ya. Jadi harap waspada ya. Ini jelas ya. Nah gitu loh.
Makanya kalian ada ya nantinya ketika kalian biarkan ini akan berimbas di pekerjaan. Meskipun sekali lagi setelah saya terangkan kalian tidak tertembak di pekerjaan, tetapi kalian tertembak di keuangan, justru di keuangan kalian. Makanya ketika kalian biarkan aura kalian tertutup, ini akan berefek di pekerjaan. Ada sebuah masalah, ada sebuah problem yang mungkin bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Apakah tidak bisa di asmara? Ya bisa, gitu loh. Ya bisa, itu nantinya akan terjadi. Cuman kan kali ini kalian di asmara masih diuntungkan gitu loh. Bisa saja belum terkontaminasi. Nah, ketika ini dibiarkan, ya bisa saja terkontaminasi nantinya. Ya, mungkin di luar 3 hari ke depan, ya. Karena yang saya readingkan ini khusus untuk di 3 hari ke depan, memasuki minggu keempat bulan Januari. Semoga bisa dipahami, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya sering mengatakan ketika kalian merasakan kesulitan, sobat, dan itu kalian mungkin sudah berpikir ataupun sudah merasakan kok masalah ini di luar logika, ya. Kok masalah ini banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Nah, ketika kalian sudah merasakan seperti itu, sobat, ya, gitu loh, kok tidak seperti biasanya. Nah, itu sudah petunjuk, gitu loh. Makanya saya sering makanya saya sering memberikan sebuah pesan ataupun informasi, ya. Ketika kalian tidak bisa menangkap sebuah petunjuk, sobat, kalian menjalani hidup ini akan kesulitan, gitu loh. Petunjuk dari mana? Ya yang jelas dari semesta. Pasti semesta itu memberikan kode-kode, sobat, gitu loh. Nah, manusianya sendiri yang benar-benar harus bisa menyikapi masalah yang terjadi, biar apa? Biar lepas dari keterpurukan, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, ketika kalian sudah sekali lagi sudah merasakan itu semua, terus kalian biarkan, sudah merasakan ini sudah tidak wajar, banyak keganjilan, terus kalian pikirkan secara logika ini tidak nyambung, tidak bisa dilogikakan, ya itu musuhnya. Kalian harus melawan secara energi. Buka kembali aura kalian, sobat, biar bagus, biar tertata langkah ke depannya. Nah, gitu loh. Ya. Syukur-syukur ketika mungkin kalian bisa sendiri, tata caranya, doanya, ya monggo dibuka sendiri. Nah, mungkin ketika kalian kesulitan, ya tidak masalah. Cari orang-orang di bidangnya, biar terbantukan. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami, sobat, ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, ya, ketiga faktor yang sudah saya informasikan, ya, ini semuanya bersifat general reading, sobat, ya. Jadi tidak tahu ini energinya siapa yang ketarik, yang jelas banyak sekali yang ketarik masuk. Jadi mengacak di sini. Nah, gitu loh. Ketika kalian mengatakan kok tidak resonate, ya berarti kalian tidak menyimak. Nah, seperti itu, ya. Karena di sini sekali lagi ini general reading, energinya luas, mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya sebuah kejelasan, adanya ketepatan, adanya akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, di situ saya bisa mengetahui nama kalian dan beberapa informasi. Nah, disitulah saya akan bisa memberikan ya sebuah jawaban, gitu, sebuah jawaban yang bisa dikatakan tepat, akurat, ya. Dan juga mungkin ketika kalian ada kesulitan, saya akan bisa memberikan saran dan solusi sampai ketemu titik terangnya. Apalagi ketika kalian nantinya berkonsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, ya, saya akan membantu membuka aura kalian. Kan kira-kira seperti itu. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Gitu. Dan juga banyak sekali. Sering saya mengatakan awalnya tertembak satu titik tapi dibiarkan. Itu juga banyak sekali. Akhirnya apa? Kekacauan yang terjadi. Gitu. Semakin hari ada penurunan, ya. Ada problem, ada kesialan terus itu. Sering saya mengatakan apakah bisa selesai? Tidak bisa selesai ketika aura kalian dibiarkan tertutup. Kecuali sudah dibersihkan ataupun dihancurkan, ya, dinding penghalangnya ataupun energi black magicnya. Nah, itu baru kalian sudah aman di situ. Nah, seperti itu, ya. Nah, semoga bisa dipahami. Karena sering saya mengatakan aura itu salah satu faktor, sobat. Salah satu faktor sebagai pendukung antara kalian menjalani hidup enak dan tidak itu
ya dari aura kalian masing-masing. Kalau aura kalian terbuka, bagus ya, kepositifan, kerezekian dan lain-lain itu akan sering hadir. Tapi kalau aura kalian tertutup, ya itu tadi yang kalian rasakan. Akan ada sebuah mungkin berimbasnya akan mental, kerezekian, kepositifan itu kalau mau masuk ya mental, bahkan bisa tercancel, bisa terpending, bisa saja akhir ending-endingnya ada gagal di situ. Dalam setiap apa ya, dalam setiap faktor kalian masing-masing. Nah, seperti itu sobat ya. Karena sangat penting ya. Seperti itu. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya pembacaan yang baik ya. Jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada lagi ya. Agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kalian. Saya rasa semua sahabat Virgo ini nasibnya mau berubah dengan adanya hal-hal kebaikan. Saya yakin itu bahwa kalian semua berharap ataupun berkeinginan adanya perubahan nasib. Gitu. Mana ada sih yang mau nasibnya tidak mau berubah yang baik? Kan tidak ada seperti itu. Nah, makanya saya yakin bahwa kalian pasti nasibnya ingin berubah. Nah, bagaimana untuk merubah nasib? Ya sering saya mengatakan poinnya ada 3 tahap ataupun ada 3 poin lah intinya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. Nomor 2, poinnya ikhtiarkan tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian sudah mentok tidak bisa memberikan solusi terhadap diri kalian sendiri, ya cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Ya perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian. Ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya pasti nasib akan berubah. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orangnya tidak mau merubahnya sendiri. Akan seperti itu. Nah, beda ketika kalian ingin berubah nasib tapi kalian tidak menjalankan 3 poin, ya kesulitan. Bahkan nasib kalian ya itu saja. Semakin hari semakin terperosok, semakin hari semakin banyak kesialan itu terus mengikuti kalian. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke sobat ya, jadi itulah beberapa jawaban ya ataupun informasi memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Januari 2025 yang kamu rasakan sudah saya informasikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Virgo. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.